Belum mulai untuk nanti mendengarkan firman Tuhan dan sebagainya, kita belajar lagu ini dulu. Lagunya gini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Coba berapa banyak yang sudah bisa lagu ini? Ada yang udah bisa? Udah tahu belum lagu ini? Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Gampang ya lagunya ya friends ya. Gampang. Yuk kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Semua boleh dinyalakan mikrofonnya. Ya, kita mau sambil nyanyikan lagu ini, nanti kita mau lanjut berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan ya. Nyalakan mikrofonnya. Kita mau nyanyi sama-sama memuji Tuhan. Yuk di-unmute semua ya. Oke. Yuk, kita mau sama-sama menyanyikan lagu ini, terus nanti kita akan berdoa bersama untuk firman Tuhan. Ya. Siap ya? Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, berkati kami semua. Kami mau sama-sama mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami bisa mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yuk nyalain videonya yuk. Biar Miss bisa lihat wajah-wajahnya yang cantik, yang ganteng, yang keren. Ya. Oke. Teman-teman, hari ini nanti kita akan belajar firman Tuhan nih tentang perumpamaan seorang penabur. Nah, kisah ini diambil dari salah satu perumpamaan Tuhan Yesus dari kitab Matius. Dari kitab apa? Matius. Menurut teman-teman nih, kira-kira apa saja yang bisa membuat kamu membuat firman Tuhan itu nggak bisa bertumbuh dalam hidup kita? Ayo, kita diskusi dulu. Boleh ketik di chat. Menurut kamu, ya, menurut kamu apa yang membuat firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh dalam hati atau hidup kita? Nah, yuk, boleh tulis di chat pendapatmu apa.
Ayo dipikirin dulu. Menurut kamu apa ya? Gitu. Faktornya apa kok firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh dalam hidup kita? Ayo, tulis ketik di chatnya. Ya, apa penyebab firman Tuhan tidak bisa bertumbuh? Nah, ayo apa? Tidak meresapi firman Tuhan. Oh ya, oke. Jadi tidak diresapi, tidak dipahami mungkin ya Iko ya. Nah, apalagi ayo yang lain. Yuk pikirin. Apa penyebab firman Tuhan tidak bisa bertumbuh? Tadi nggak meresapi firman, apalagi? Ayo yang lain, yang kelas 6, kelas 5, kok belum ada yang berpendapat? Oh, nih ada. Ya karena nggak bisa baca firman. Oke, betul. Kalau nggak bisa baca ya nggak mungkin bisa mengerti, kecuali ada yang ngasih tahu ya. Jarang membaca Alkitab. Oke. Apalagi? Nggak pernah buka. Iya. Ya, jadi ada banyak faktor yang membuat orang itu tidak bisa apa? Mengerti firman Tuhan, ya. Nggak mudeng, nggak bisa melakukan, ya jarang buka Alkitab, betul. Ada banyak faktornya. Tapi sebenarnya itu semua hanya faktor dari luar, teman-teman. Ya, nggak mau ke gereja. Oh iya, udah nggak baca firman, nggak baca Alkitab, nggak ke gereja, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang ngajari, ya tidak bisa. Betul. Semua pendapatnya bagus sekali ya. Tapi hari ini kita mau melihat bahwa ternyata menurut firman Tuhan itu ada loh penyebab utama orang itu nggak bisa ngerti firman Tuhan. Ya, oke. Miss cuma minta waktu nanti mungkin 15-20 menit ya. Tolong semua fokus, konsentrasi, kita nggak lama, tapi pastikan kamu mengerti maksudnya ya firman Tuhan hari ini. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Matius 13 ayat 1 sampai 23. Teman-teman boleh lihat di layarnya. Ini sudah buat di sini ya. Nah, ini perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan itu apa sih? Perumpamaan itu adalah ilustrasi atau gambaran yang dipakai untuk menjelaskan sesuatu. Itu namanya perumpamaan. Nah, hari ini perumpamaan seorang penabur ini adalah perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus sendiri untuk mengajar. Ya, jadi ini yang nyontohin Tuhan Yesus langsung. Perumpamaan ini. Nah, di dalam Matius 13 ayat 1 sampai 23 ini nanti teman-teman akan lihat di situ ada 4 jenis tanah ya untuk ketika benih itu ditabur ya. Yuk kita lihat. Apa sajakah itu? Suatu hari ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Jadi ada 4 ya, 4 jenis tanah. Yang pertama, pada waktu itu ia menabur sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Ini jenis tanah yang kedua. Tadi pertama pinggir jalan, yang kedua apa? Tanah berbatu.
Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Ini benih ya, ini tanah yang ketiga ya. Tumbuh di tengah semak duri. Dan yang keempat nih, dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Wah, oke. Dari 4 tadi, coba sebutin lagi teman-teman. Ada 4 tadi apa saja? Yang pertama, jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, tanah berbatu. Bagus. Yang ketiga, semak duri. di semak duri, di tengah semak duri. Yang keempat, Tanah yang baik. Tanah yang baik. Betul. Jadi ada 4 jenis tanah ini yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan tentang apa? Firman Tuhan. Ya. Dari 4 ini tadi ada 1 yang tidak bisa bertumbuh. Tadi yang mana? Enggak sempat bertumbuh. Tengah jalan? Ya, bukan tengah jalan, di pinggir jalan. Nah, yang di pinggir jalan. Kalau tengah jalan nanti ketabrak mobil. Ya, di pinggir jalan. Kenapa? Karena dimakan burung. Ya, tadi firman Tuhan bilang dimakan burung langsung habis. Terus dari 4 tadi ada yang sempat tumbuh tapi mati. Yang mana? Ayo. Semak tumbuh tapi duri. mati. Ada berapa? Tumbuh akhirnya mati. 2. Yang gimana? Batuan batu. Di tanah berbatu. Yang satunya? Semak berduri. Iya, di tengah semak duri. Tapi yang paling bagus adalah tanah yang keempat. Benihnya ditabur dan tumbuh subur. Ya. Kenapa? Karena dia jatuh di tanah yang baik. Nah, menurut kamu nih, kira-kira 4 jenis tanah ini ngomongin tentang apa ya? Ini tentang apa ini? Kok hari ini tiba-tiba semua jadi petani, diajarin tentang benih, tentang tanah, tentang menanam, menabur ya. Ini bicara tentang apa? Nah, siapa yang tahu? Keempat hal ini hanya bicara tentang satu hal, yaitu tentang hati. Benih. Hatimu, hatiku ya. Ketika apa? Ditaburi firman Tuhan. Yuk kita lihat. Nah, kita lihat apa yang membuat atau arti dari perumpamaan itu apa. Teman-teman bisa temukan di ayat yang berikutnya ya. Nah, nih kita lihat. Kalau di tanah yang keempat itu tidak hanya bertumbuh tapi bisa berbuah berkali lipat ya, multiplikasi. Nah, benih itu maksudnya ialah firman Tuhan dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu. Lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Jadi di tanah yang pertama itu adalah tanah ya, di tanah yang pertama itu adalah firman itu ditaburkan atau diberitakan atau mungkin disampaikan, tetapi kita nggak perhatiin, nggak mau dengerin. Mendengar dan mendengarkan beda loh ya. Ya. Siapa yang tahu mendengarkan dan mendengar itu bedanya apa? Kalau mendengar itu cuma pakai telinga aja, tapi kalau bukan apa ya? Udah bagus itu, mendengar itu betul pakai telinga ya.
Terus kalau mendengarkan apa? Ini bedanya cuma ada katakan di belakangnya, ya. Mendengar dan mendengarkan. Bedanya apa? Ayo. Coba pikirin. Kalau mendengarkan, mendengar terus dipikirkan. Mendengar itu piye? Kalau mendengar aja. Kalau mendengarkan aja. Setelah didengar, dipikirkan, disimpan. Oh iya. Jadi kalau mendengar, nih semuanya bisa dengar suaranya Miss ya. Nah ini sama-sama mendengar nih. Bisa. Tapi belum tentu kamu mendengarkan. Kenapa? Semua dengar suaranya, tapi belum tentu memperhatikan apa yang dikatakan oleh Miss. Kenapa? Contohnya, ya sambil lalu, mungkin sambil ngobrol dengan orang, masih dengar suaranya, dengar. Tapi sambil misalnya ngerjakan yang lain, itu tidak mendengarkan, hanya mendengar. Beda ya. Jadi kalau mendengar itu ya dengerin aja, pasti denger tuh suara-suara itu datang, denger. Tapi kalau mendengarkan itu mendengar dengan penuh perhatian. Nah, jadi mendengar dengan seksama itulah mendengarkan, ya. Memperhatikan, nah itu mendengarkan. Tahu ya bedanya ya. Nah, firman Tuhan yang pertama jatuh di tanah di pinggir jalan itu adalah kita hanya mendengar, tapi tidak mendengarkan firman Tuhan. Kalau kamu baca firman pun ya kowe gur sekedar membaca, tapi tidak apa? Memperhatikan setiap apa yang kamu baca. Kalimat demi kalimatnya nggak kamu perhatiin. Jadi misalnya aja nih, oh suruh baca Alkitab, ya wes baca kilap. Nah, habis itu tadi ceritanya apa yang kamu baca? Embolah, nggak tahu. Nah, ya. Atau misalnya kamu ke gereja dengerin firman Tuhan, ya, disampaikan firman Tuhan, belum juga keluar dari gereja baru ditanya, tadi firmannya apa toh? Oh, mau apa ya? Oh lucu banget toh Pak Pendeta, embo ya. Nah, nggak ngerti ya aku. Nah, itu berarti kita itu firmannya jatuh di pinggir jalan, ya. Jadi firmannya nggak tumbuh di hati kita, tapi apa? Terus hilang. Nah, dicuri oleh si jahat loh. Firman Tuhan ngomongnya dicuri si jahat loh. Ya. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu, lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya waktu ke gereja ibadah ya main HP, dengerin firman sambil gojekan, ngobrol sama teman, chattingan, Facebookan atau mungkin yang lain ya. Itu artinya kita tidak mendengarkan. Makanya apa? Firman itu dicuri, diambil sama si jahat. Jadi firman itu nggak tumbuh di hati kita, nggak sempet ya. Nah, yang kedua nih tanah yang kedua penjelasannya. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu, lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu dari hatinya. Jadi kalau yang kedua, bedanya dengan yang pertama, yang kedua ini mendengar tapi tidak memahami. Dengar tapi nggak mudeng, nggak ngerti. Nggak mau baca firman Tuhan. Ya males, nggak mau baca firman Tuhan. Jadi tidak mau berusaha untuk memahami firman Tuhan. Ya, kalau yang pertama itu dengerin aja nggak mau, bisa dibilang gitu ya. Yang kedua ini hanya mau denger tapi nggak mau memahami, nggak mau belajar mengerti. Itu, nggak ngerti nggak mau tanya. Nah gitulah ya. Ini contoh yang kedua. Yang ketiga, benih yang disemak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu. Lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Nah, jadi kalau yang ketiga, ini dengar firman tapi tidak percaya. Ya, tidak percaya. Jadi nggak percaya kepada firman Tuhan itu sendiri.
Jadi makanya ketika datang kekhawatiran, datang masalah, dah firman itu mati. Contoh nih contohnya. Ada firman Tuhan bilang begini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Nah, ya, Allahku sampai dibuat lagu ya. Kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya Allahku, dan seterusnya. Nah, dari lagu itu, ayat firman Tuhan itu, ya didengar, tapi tidak percaya bahwa Allah itu Allah yang mencukupi. Maka akibatnya apa? Ketika datang masalah, ya, punya kebutuhan, bukannya percaya kepada Tuhan, tapi terus bilang apa? Tuhan tidak menyertai hidupku nih. Tuhan nggak menolong aku nih. Akhirnya mulai tidak percaya firman Tuhan. Nah, ini yang ketiga, ya, jatuh di semak duri. Jadi ketika ada masalah, dia jadi tidak percaya firman Tuhan. Yang keempat, saya harap sih kita semua punya hati yang ini ya. Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari, dan mempercayai firman itu. Dan dilakukan ya kalau mempercayai ya. Jadi apa? Di tanah yang keempat, ini adalah tanah yang baik, yaitu firman Tuhan itu datang, kita dengerin baik-baik, kita perhatikan sungguh-sungguh, kita pelajari, ya, kita renungkan sampai kita mengerti. Dan ketika kita mengerti, kita percaya kepada firman itu dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Nah, contohnya apa? Dengan baca Alkitab, direnungkan, terus dilakukan. Jadi firman itu tidak sekedar didengar, tapi sampai dimengerti, ya, sampai dilakukan. Dan firman Tuhan berjanji bahwa buahnya akan menjadi berapa? 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Nah, kenapa ya kok buahnya juga bisa beda-beda ya? Ini kan firmannya sama, benihnya sama, ya toh? Benihnya sama, terus firmannya sama, hatinya ini juga sama misalnya, tapi kok hasilnya bisa beda? Kok ada yang 30, ada yang 60, dan ada yang 100. Bedanya di mana? Apa yang membedakan? Yang membedakan hanya satu, yaitu sikap hatimu. Ya, jadilah orang yang haus akan firman Tuhan. Jadi kalau kamu dengar firman, pastikan kamu benar-benar mengerti. Masukkan dalam pikiran, ya. Terus masukkan di dalam hati. Terus apa? Dilakukan. Ya, maka kamu akan bisa melihat bahwa Tuhan itu menyertai hidupmu dan membuat hidupmu berhasil. Kita mau baca satu ayat terakhir ya. Ini satu ayat terakhir di Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Boleh open mic ya, kita akan baca sama-sama, deklarasikan firman Tuhan. Boleh di-unmute semua ya. Kita akan baca sama-sama ya dari Roma 10 ayat 17. 1, 2, 3. Roma 10 ayat 17. Ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Jadi firman yang kamu dengar itu akan menimbulkan iman di hatimu.
Sehingga ketika semakin kamu mengerti firman, semakin baca firman kamu semakin mengerti, iman itu akan timbul. Kamu akan semakin percaya kepada Tuhan. Jadi ini faktor penting ya. Dengarkan firman Kristus dan jadilah percaya. Ya, maka iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Makanya apa? Miss pesen nih, setiap hari belajarlah untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan. Ya. Miss, boleh di screen sharing lagi, Miss, mau tak tulis. Setiap hari baca firman ada? Ya, berarti PR ya. Baca firman Tuhan setiap hari. Nah, oke. Baca firman setiap hari. Mau ya punya hati yang baik untuk firman Tuhan ditabur ya. Oke. Nah, tugas hari ini adalah teman-teman membaca Mazmur 1. Membaca apa? Mazmur 1. Nah, nanti ditulis. Tulisnya apa? Apa yang kamu mengerti? Yang kamu dapat dari firman itu apa? Ya. Yang kedua, ada teguran Tuhan enggak? Ya, apa teguran Tuhan untuk hidupmu? Yang ketiga, ada perintah Tuhan tidak? Dan yang keempat, apa janji Tuhan? Ya, ada 4 hal. Dari Mazmur 1. Mazmur 1, ya. 1, apa yang kamu dapat? Yang kedua, apa teguran Tuhan untuk hidupmu? Yang ketiga, apa perintah Tuhan untuk kamu? Yang keempat, apa janji Tuhan? Ya. Dari Mazmur 1 itu temukan 4 hal ini ya. Oke, nanti Miss kirim lagi di grup WA nggak apa-apa, supaya semuanya ingat. Oke, ya. Untuk hari ini kita akan sudahi sampai di sini. Kita mau berdoa kepada Tuhan, minta hati yang baik, jadi tanah yang baik untuk firman Tuhan bertumbuh dalam hidup kita. Ya, yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Di mana itu nanti? Hah? Nanti dikirimkan di mana, Miss, itu yang disuruh, Pak? Iya, Kak. Dikirim di mana, Miss, yang apa? Nanti suruhnya ini di WA ya. Nanti aku WA. Oke. Yuk kita berdoa dulu, kita lipat tangannya. Ya. Kita minta ampun kalau kita masih ada di punya hati yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, tapi kita mau minta sama Tuhan, kita boleh punya hati yang keempat. Ya, yuk lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami semua. Ampuni kami kalau kami masih memiliki hati yang tidak mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, tidak mau sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini mungkin kami menyepelekan firman-Mu, kami tidak percaya kepada firman-Mu. Kami mungkin ada di antara kami yang menganggap bahwa firman-Mu itu hanya sekedar cerita, hanya sekedar dongeng. Tapi biarlah hari ini kami memiliki hati yang baik. Kami minta kepada Tuhan, Tuhan menjadikan hati kami seperti tanah yang baik untuk firman-Mu. Kami minta Tuhan supaya ketika firman itu ditaburkan dalam hidup kami boleh mendengarkan, kami boleh merenungkan, kami boleh percaya, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami setiap harinya. Berkati kami semua Tuhan, jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke friends, gitu dulu untuk PA hari ini ya.
biarlah dari apa yang kita lakukan, kita akan bisa terus bertumbuh. Sama seperti yang minggu yang lalu tentang Raja Hizkia, dia takut akan Tuhan, ya, walaupun orang tuanya tidak takut akan Tuhan, tapi hatinya yang berbeda, ya. Oke, gitu dulu untuk minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.